Ya, Yang Bu. wakili siapa? Silahkan. Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Ahdan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, jadi Ibu Guru berharap kalian itu tetap semangat ya belajar walaupun kita cuma dalam tatap HP atau cuma tatap komputer, tatap layar, kita tidak bertemu secara langsung. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru ingin mengabsen kalian. Ya. Kelihatan layar Ibu di layar kalian? Kelihatan, Bu. Oke. Bu Guru absen ya. Di room ini ada 19. Ahmad Maulana. Diaktifkan mikrofonnya ya. Hadir, Bu, hadir, Bu. Oke, kalau Ibu Guru panggil diaktifkan mikrofonnya sama diaktifkan kameranya supaya Ibu Guru lihat. Berikutnya Ahdan Natagama. Ahdan. Hadir, Bu. Oke, Ahdan kok dari mana selama ini? Kok menghilang kemana? Masih saya dapat paket WA, Bu. Belum ada paket internetku. Kasihanmu itu. Ya, Bu. Pokoknya itu Ahdan Natagama semester lalu, tidak ada tugasnya. Mengapa Ya, Bu. tidak? Jadi ini semester ya, saya ingatkan kembali ini semester nilai itu cuma 4 Ibu Guru ambil. Ibu Guru tidak mau kasih banyak-banyak, nanti kalian stres, terlalu banyak nilai, banyak tugas sehingga kalian tidak bisa selesaikan. Cuma 4 yang kalian kerja. Ulangan harian 1, mid semester, ulangan harian kedua, sama final test. Untuk ulangan harian ke-1 dan ulangan harian kedua itu dilakukan secara lisan. Ya. Soal-soalnya adalah semua soal yang kita bahas pada saat pertemuan. Jadi misalnya kalian ingin Bu, saya sudah siap mau ulangan harian pertama. Pelajari saja semua itu materi, karena di situ semua Ibu Guru ambil soalnya. Ibu Guru tidak ganti redaksi kalimatnya, Ibu Guru cuma ganti angkanya. Jadi kalian 3 ganti angkanya. Oh, kalau angkanya diganti begini, berapa hasilnya? Nah, Ibu Guru lanjut mengabsen ya. Aisyah. Aisyah Putri. Aisyah. Hadir, Bu. Aisyah minggu lalu izin ya? Iya. Aisyah minggu lalu izin. Iya. Kemana Kina? Ada meninggal omku. Oh, meninggalin Om tak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya. Berarti aman sekarang ya. Andre. Hadir, Bu. Oke. Apolonia. Hadir, Bu. Arifintus. Hadir, Bu. Ariel Firmansa. Hadir, Bu. Oke. Asya. Hadir, Bu. Awal. Hadir, Bu. Deviana. Hadir, Bu. Jeremia. Hadir, Bu. Oke. Novita. Hadir, Bu. Nur Iksan. Nur Iksan. Hadir, Bu. Iksan. Oke. Selomita. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Wasarni. Hadir, Bu.
Widya, Hadir, Bu. Yeni Saputri, Hadir, Bu. oke. Asya, oh Fauzan sakit ya. Buku tulis Fauzan sakit. Ada lagi yang mau titip pesan? Siapa lagi yang sakit? Ada. Asya, Ibu Guru minta tolong nak, ini kan kalian ada 34 orang di kelas 10 RPL. Ini yang hadir cuma 18 orang. Tambah satu Fauzan sakit 19 orang. Berarti yang hilang itu 15 orang. Nah, tugasmu ini Asya. Tugas beratmu ini minggu depan 15 orang ini. Alifa juga kenapa Asya? Sakit, Alifa Bu. izin apa-apa? Sakit. Demam. Oh, Alifa sakit. Oke, berarti ada 20. Berarti kurang 14 orang. Jadi Ibu Guru berharap 14 orang ini walaupun minggu depan tidak masuk, tapi Ibu Guru tahu apa alasannya. Kenapa dia tidak berada di dalam room? Apa masalahnya? Kalau misalnya masalah paket, kita carikan solusi. Kalau dia tidak punya HP, kita carikan solusi. Bagaimana caranya supaya dia ikut belajar? Masalahnya kalau dia tidak ikut belajar, bisa jadi tidak ada nilai fisikanya. Kalau tidak ada nilai fisikanya, tidak tuntas, jelas tidak naik kelas. Ya, jadi Ibu Guru sebenarnya tidak mau mengancam ini ya nak, tapi dari tahun ke tahun itu di SMK 6 ada beberapa siswa yang tidak naik kelas. Dan yang paling sering tidak naik kelas itu 2 jurusan. Jurusan yang pertama itu geologi dan jurusan yang kedua itu RPL. Nah, 2 tahun lalu sebelum pandemi datang, 9 RPL tidak naik kelas. Dan perwaliannya Bu Guru 5 orang. Jadi perwaliannya Bu Guru itu, kalau Ibu Guru dilari-larikan, ya. Jadi biasanya itu mereka mau masuk di jurusan RPL karena jurusannya keren katanya. Tapi malas belajar. Sebenarnya kalau kalian rajin belajar, rajin masuk, kerja tugas, pasti tuntas. Tapi kalau sudah lari-larikan Bu Guru, jamin harap Ibu Guru pas bagi rapor Ibu larikan juga. Ya. Jadi Bu Guru berharap semua itu yang 14 orang Asya, Ibu Guru tahu kabarnya. Kalau perlu dan nomor teleponnya mamanya, Ibu Guru mau telepon, apa masalahnya. Kalau memang tidak mau sekolah, ya sudah keluar. Kalau mau sekolah, ayo kita sama-sama berusaha supaya semua anak kelas 10 RPL itu naik kelas. Oke nak? Iya Bu. Oke? Oke. Oke, Bu. Oke. Baiklah kita mulai dengan materi kita. Kelihatan ya di layar kalian? Materi kita ini tentang lanjutan yang minggu lalu. Ini materi fisika, kompetensi intinya itu masih sama ya. Kompetensi dasarnya juga masih sama. Apa kompetensi dasarnya? Kita ingin mengevaluasi proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor. Ada 3 yang kita mau kerja ini. Proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor. Nah, untuk proses pemuaian, minggu lalu kita sudah belajar dasar paling dasar tentang pemuaian, yaitu alat ukur suhu. Nah, masih adakah yang ingat minimal 3 alat ukur suhu? Ibu Guru mau kasih poin. Ada yang bisa? Tiga alat ukur suhu. Iya Bu. Siapa sebutkan namanya? Jangan bilang saya, Bu Guru nggak lihat soalnya mukanya. Widya. Siapa namanya? Widya. Widya, oke silahkan Widya. 1. Termometer badan digital. Oke. 2. Termometer radiasi. Oke, ketiga. Termokopol. Oke, 2 poin untuk Widya ya. Jadi Widya masih ingat. Jadi minggu lalu kita sudah belajar alat ukur
sama kita sudah mempelajari tentang konversi. Bagaimana mengkonversi dari Celsius ke Reaumur ke Kelvin. Nah, sekarang kita mau lihat benda-benda yang terjadi proses pemuaian. Jadi ini benda-benda yang kita ukur itu suhunya, kita mau lihat bagaimana proses pemuaiannya. Bagaimana proses perubahan wujud zatnya dan bagaimana bisa terjadi perpindahan kalor. Ya, hari ini yang ini kita mempelajari. Untuk yang 4.6 itu kita mau praktek itu minggu depan, Pi. Hari ini kita teori dulu. Oke. Indikatornya kita mau analisis pengaruh kalor terhadap perubahan suatu benda. Menganalisis pengaruh suhu benda terhadap ukuran benda. Kita mau menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, tujuan pembelajarannya tentang kalor, ini yang merah ya, menjelaskan hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya itu proses pemuaian. Yang kedua, kita ingin membedakan yang mana itu pemuaian panjang, yang mana pemuaian luas, yang mana pemuaian volume. Setelah kita bisa bedakan antara pemuaian panjang, luas, volume, kita menghubungkan mereka. Bagaimana hubungannya koefisien muai panjang, hubungannya koefisien muai luas, dan hubungannya koefisien muai volume. Nah, untuk yang di bawah-bawah ini, 6, 7, 8, dan seterusnya, itu akan kita pelajari di minggu depan. Jadi tidak usah terlalu banyak kita pelajari, kita pusing. Kita pelajari saja detail-detail supaya kita paham dan kalian mengerti. Dan bisa mengulang kembali kalau saya tanya. Kayak Widya tadi dapat 2 poin ya. Oke, baiklah kita masuk di materi. Materi yang pertama. Ada yang mau bantu Ibu Guru baca? Saya, Bu. Ayo sebutkan nama, jangan. Ahmad, Bu. Ini, Bu. Siapa? Ahmad, Bu. Oke, Ahmad. Silahkan, Ahmad. Definisi pemuaian. Pemuaian adalah pertambahan ukuran zat akibat pemanasan. Pemuaian terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Jenis pemuaian. 1. Zat padat. 2. Zat cair. 3. Zat gas. Oke, 2 poin untuk Ahmad ya. Jadi apa itu sebenarnya pemuaian? Iya, jadi sebentar masih ada lagi bertanya. Pokoknya kalau kurang aktif, dapat lagi poin. Poin-poinnya ini akan Ibu Guru berikan menambah nilai UTS atau nilai akhir semester atau ulangan harian pertama yang lisan sama ulangan harian kedua yang lisan. Ibu Guru kasih lisan supaya kalian itu pintar bicara. Ibu Guru mau itu anak RPL itu tidak hanya di kepalanya itu ada isinya, tapi bisa dikeluarkan di mulut. Nah, maksudnya itu pemuaian adalah pertambahan zat. Jadi ini misalnya, kelihatan tidak pensilnya Ibu Guru? Kelihatan. Nah, misalnya ini pensilnya Ibu Guru terbuat dari bahan besi, ya, logam. Itu logamnya ini dipanaskan. Nah, pemuaian itu adalah terjadi pertambahan panjang. Jadi yang awalnya panjangnya sebegini, begitu dipanaskan dia langsung memanjang. Ini jadi ke sini. Nah, ini pemuaian panjang. Pemuaian itu bisa terjadi pada zat padat. Contohnya logam. Bisa juga zat cair. Bisa juga zat gas. Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Sekarang yang pertama kita bahas adalah pemuaian
Pemuaian zat padat. Siapa yang membantu Bu Guru baca? Saya Bu, Nama? Wasarni. Oke, silahkan Wasarni. Pemuaian zat padat. Karena bentuk zat padat tetap, maka pada pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. 1. Pemuaian panjang, 2. Pemuaian luas, 3. Pemuaian volume. Oke, 2 poin untuk Wasarni. Nah, sekarang kita mau pahami. Pernah dengar tidak kata muai? Memuai. Memuai artinya dia menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Nah, untuk pemuaian zat padat ada 3 dia jenis pemuaiannya. Yang pertama pemuaian panjang. Yang dimana maksudnya pemuaian panjang? Jadi misalnya Bu Guru contohkan ini pensil. Pensil ini misalnya terbuat dari logam. Dipanaskan, ada api di bawahnya. Ini dia bertambah panjang. Berarti itu masuk dalam pemuaian zat padat dalam pemuaian panjang. Yang dimana yang maksud pemuaian luas? Kalau luas itu contohnya ini buku-buku. Ini kan panjang, cuma 1 dimensi. Kalau luas itu 2 dimensi. Kenapa luas 2 dimensi? Ada panjangnya dan ada lebarnya. Jadi pemuaian luas, kalau misalnya ini, buku ini misalnya lempengan, dia lempengan besi, seng, ya seng. Atau timah, dia dipanaskan, di bawahnya ada api, ini akan terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas. Dia bertambah ke sini panjangnya, dan dia bertambah ke sini lebarnya. Jadi ini bertambah, ini juga bertambah. Berarti terjadi pemuaian luas, panjang kali lebarnya bertambah. Kalau ini cuma 1 dimensi tadi, cuma panjang saja. Kalau ini panjang kali lebar sama dengan luas. Oke? Nah, yang ketiga, pemuaian volume. Volume itu misalnya contohnya ini besi. Besi bentuknya 3 dimensi. 3 dimensi itu artinya ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Tinggi, lebar, panjang. Dia 3 dimensi. Nah, maksudnya pemuaian volume ketika dipanaskan, misalnya ini bendanya kan 3 dimensi. Kalau ini 2 dimensi, cuma panjang kali lebar. 1 dimensi, cuma panjang. Ini panjang, tinggi, lebar. Jadi dia 3 dimensi. Kalau dipanaskan, dia terjadi pemuaian. Pemuaiannya kemana? Dia ke atas, ke samping, ke sumbu X. Jadi dia sumbu X, Y, Z, 3 dimensi. Sampai sini paham? Paham Bu? Paham Bu. Oke, itu pemuaian zat padat. Jadi kalian bayang-bayangkan saja ya. Nanti Bu Guru kasih contohnya sebentar. Jadi itu maksudnya pemuaian zat padat. Jadi zat padat itu dia bisa memuai dalam 3 bentuk. 1 pemuaian panjang, 1 pemuaian luas, dan 1 pemuaian volume. Ya. Oke. Berikutnya. Siapa membantu Ibu Guru baca ini? Pemuaian panjang. Saya Bu Nama? Deviana. Oke, Deviana baca yang bagian sini ya. Nanti yang sebelah sini yang lain. Sebelah sini ya. Kelihatan kursornya Ibu Guru Deviana? Yang itu Bu, yang ada titiknya 3. Iya. Oke, silahkan Deviana. 1. Pemuaian panjang. Jika sebuah benda padat dipanaskan, benda tersebut memuai ke segala arah. Artinya ukuran panjang, luas, dan volumenya bertambah. Untuk benda padat yang panjang tetapi luas penampangnya kecil, misalnya jarum jahit, kita hanya memperhatikan pemuaian panjangnya saja. Yang kedua, untuk pemuaian panjang digunakan konsep koefisien
muai panjang atau koefisien muai linear yang dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pelambahan panjang zat dengan panjang mula-mula zat. Untuk kenaikan suhu sebesar satu satuan suhu. Yang ketiga, jika koefisien muai panjang dilambangkan dengan A dan pelambahan panjang delta L panjang mula-mula LO dan perubahan suhu delta T, maka koefisien muai panjang dapat dinyatakan dengan persamaan. Oke, cukup ya. Deviana 2 poin. Nah, sekarang siapa lagi yang mau bantu Bu Guru lanjutannya? Ini rumus ini. Dadah? Belayanglah 2 poinnya. Oke, kalau begitu Bu Guru. Siapa ada? Asya, Bu. Asya, oke, silahkan Asya. Asya, 2 poin Asya. Silahkan Asya. Koefisien muai panjang. A sama dengan panjang akhir benda. Ini bukan A. Bacanya ini alfa. Alfa sama dengan panjang akhir benda atau pada Bukan. saat suhu. Ini bacanya segitiga, itu bacanya delta L. Alfa sama dengan delta L per LO kali delta T. Oke. Satuan dari A adalah C. Alfa. Satuan dari alfa. Satuan dari alfa adalah C minus 4. Ini seperderajat Celcius atau C minus 1. Sorry Bunda, jelas gambarnya. Oh iya. C minus 1 atau K minus 1. Dari Oke. persamaan di atas dapat diperoleh persamaan delta L sama dengan alfa kali LO kali delta T, di mana delta L sama dengan panjang akhir benda sama dengan kurang LO. Sehingga panjang akhir benda kurang LO sama dengan alfa kali LO dikali delta T, atau panjang akhir benda sama dengan LO ditambah alfa dikali LO dikali delta T. Atau panjang akhir benda sama dengan LO dikali dalam kurung 1 tambah alfa dikali delta T. Dengan keterangan LT sama dengan panjang akhir benda atau pada satu suhu. Delta T perubahan suhu benda dalam kurung T kurung T. T kurang T. T0. Atau C derajat Ibu? Iya. C derajat atau K. Oke, sampai situ saja nak. Coba ini baca sekarang koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang berbagai zat pada zat suhu kamar Adalah. Aluminium koefisien muai panjang. Bukan itu yang ini, yang dalam kotak yang agak abu-abu. Iya Bu, ya Bu. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu zat pada setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Oke, tunggu ya, kita lihat ini siapa yang mau masuk. Adakah yang mau masuk? Siapa gurunya? Oke, ada yang berusaha masuk ini. Oke, ya, jadi Bu Guru jelaskan tentang pemuaian panjang. Jadi kalau panjang itu tadi 1 dimensi ya. Ada di sini namanya alfa. Alfa itu koefisien muai panjang. Ini tertulis. Alfa ini koefisien muai panjang. Nah, untuk koefisien muai panjang itu ada ketetapannya.
Ini ketetapannya di kotak ini. Nah, kalau aluminium nilai alfanya 0,000026 derajat Celcius. Jadi silahkan kalian mencari. Kalau misalnya kita mau hitung berapa pemuaian panjangnya benda padatnya itu, misalnya aluminium, baja, besi, emas, itu beda-beda dia punya pemuaian panjang. Jadi misalnya kalian mau panaskan tembaga sama panaskan baja, mana lebih cepat memuai, mana lebih cepat hancur, baja atau tembaga? Ada yang tahu? Kalau kalian panaskan tembaga sama baja, yang mana duluan hancur? Yang mana duluan memuai? Yang hancur duluan tembaga dengan Bingung ya? Nah, kalau kita mau lihat di sini di koefisiennya. Aluminium sama baja. Kalau baja dia 0,00001. Kalau aluminium dia 0,00002. Jadi lebih cepat aluminium hancur daripada baja. Makanya baja itu selalu digunakan untuk benda-benda yang susah hancur. Kayak tank dibuat dari baja. Jarang dibuat dari aluminium. Karena kenapa? Aluminium satu kali dipukul hancur. Karena dia koefisien muainya dia lebih tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat. Misalnya kita sudah tahu alfa tadi ini adalah koefisien muai panjang. Bagaimana mencari rumusnya? Delta L. Delta itu kalau ada bentuknya segitiga, itu bacanya delta. Artinya kalau di fisika itu perubahan. Jadi kalau di sini tertulis delta L, artinya perubahan L. Apa itu L? L itu panjang. Berarti delta L di sini adalah perubahan panjang. Perubahan panjang yang mana itu yang dimaksud? Jadi misalnya ini awalnya begini tuh panjangnya 15 cm. Begitu dipanaskan pakai api, dia jadi 16 cm. Jadi berapa perubahan panjangnya? Ada yang tahu? Delta L-nya berapa? 15, Bu. Sama 15 cm. Begitu dipanaskan terjadi perubahan panjang. Dia panjangnya menjadi 16 cm. Berapa delta L-nya? Dua poin. Nggak ada yang tahu? Ah, ini ada rumusnya di sini. Di mana delta L? Delta L itu LT, panjang akhir, dikurang LO, panjang awal. Panjang akhir tadi berapa? 16. Panjang awal 15. Berarti berapa perubahan panjangnya? 14. Tuh ya. 1. Satu. Panjangnya 1 cm. Itu yang namanya perubahan panjang. Jadi delta L, panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Itulah delta L. Atau delta L ini dirumuskan koefisien muai panjang alfa dikali L0. L0 itu panjang awal. Misalnya panjang awalnya itu 15 cm. Dikali delta T. Delta T itu yang mana delta T? Delta T, delta itu adalah perubahan. T itu apa yang minggu lalu kita bahas? T adalah suhu. Delta T, lihat di sini, delta T itu perubahan suhu.
Jadi suhunya dia ketika awal belum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Misalnya sebelum dipanaskan suhunya 20 derajat Celcius. Setelah dipanaskan dikasih bakar dia 1000 derajat Celcius. Berarti berapa delta T-nya? 1000 dikurang 20 derajat Celcius. Menjadi berapa itu? 980 derajat Celcius. Itulah delta T. Jadi bisa didapat koefisien muai panjangnya. Oke, sampai sini mengerti tentang muai panjang? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, paham ya? Nah, untuk pemuaian panjang itu rumusnya sama aja dengan pemuaian luas. Sama aja juga dengan pemuaian volume. Apa yang bedakan? Yang bedakan simbolnya saja. Semua rumus-rumusnya ini, kalian pusing lihat rumus terlalu banyak. Tapi ini rumus semua sama, Ji. Kalau ini panjang berarti dia pakai simbol L. Kalau masuk di luas berarti dia simbolnya luas. Kalau luas itu simbolnya A. A besar. Kalau volume, pemuaian volume berarti V besar. Rumus-rumusnya nih semua sama. Nah, kita lihat. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu Guru baca? Siapa yang mau bantu Bu Guru baca? Halo? 2 poin. Bu. Siapa itu? Namanya siapa? Apolonia, Bu. Siapa namanya? Bu. Apolonia. Apolonia. Ya, Bu. Oh iya, silakan Apolonia. Yang pertama, jika zat padat memiliki 2 dimensi, seperti persegi panjang yang mempunyai panjang dan lebar, akan mengalami pemuaian ke arah memanjang dan arah melebar. Yang kedua, dengan kata lain, mengalami pemuaian luas analog dengan pemuaian panjang. Maka jika luas mula-mula AO, pertambahan luas delta A, dan perubahan suhu delta T, maka koefisien mulai luas dapat dinyatakan dengan persamaan. B sama dengan Ini delta A bacanya bukan B. per A. Ini bacanya beta. Beta. Ya, Bu. Alfa, beta, gamma. Ya. Beta sama dengan delta A per AO dikali delta T. Delta A sama dengan beta dikali AO dikali delta T. Delta A sama dengan AT kurang AO, sehingga AT kurang AO sama dengan beta kali AO dikali delta T. AT sama dengan AO dikali dalam kurung 1 tambah beta dikali delta T. AT sama dengan luas akhir benda atau pada suhu T. Dengan beta sama dengan 2 Alfa. 2 alfa. Jadi hubungannya beta itu adalah koefisien muai luas, itu sama dengan 2 alfa. Rumus-rumus yang ini tadi sama aja rumusnya dengan rumus yang sebelumnya ini. Sama persis delta L per LO kali delta T. Kalau saya pindah ke beta, rumusnya ini sama delta A per delta T. Sama semua rumusnya. Hanya membedakan kalau luas kalau panjang dia pakai simbolnya L, kalau luas dia pakai simbolnya A. Oke, jadi koefisien muai luas adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan luas suatu bahan setiap panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Oke, sampai sini paham?
Oke, kita pindah yang berikutnya. Yang ketiga, yaitu pemuaian volume. Siapa lagi yang mau bantu bacakan Ibu Guru? Ibu Ahdan Atagama. Ahdan Atagama. Oke, silahkan Ahdan. 2 poin ya. Pemuaian zat padat. 3. Pemuaian volume. Jika benda berbentuk balok dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian dalam arah memanjang, melebar, dan meninggi. Artinya, benda padat berbentuk balok mengalami pemuaian volume. Kedua, koefisien pemuaian pada pemuaian volume disebut dengan koefisien muai volume atau koefisien muai ruang yang diberi lambang Y jika volume mula-mula VO. Pertambahan volume delta E, delta V, dan perubahan suhu delta T. Maka koefisien muai volume dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan delta. Bacanya ini adalah kalau tadi A, alfa, beta, ini bacanya gamma. Sama namamu, Ahdan Atagama. Ini bacanya gamma ya. Oh iya, Bu. Simbol ini bacanya gamma. Oke, silakan lanjut. Gamma sama dengan delta V per VO kali delta T, atau delta V sama dengan gamma kali VO kali delta T. Delta V sama dengan VT kurang VO, sehingga VT kurang VO sama dengan gamma kali VO kali delta T. VT sama dengan VO kali dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. VT sama dengan volume akhir benda atau pada suhu T. Dengan gamma sama dengan 3 alfa. Oke. Ini lagi baca koefisien muai volume adalah? Koefisien muai volume adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan volume suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Oke. Good ya, 2 poin untuk Ahdan Atagama. Jadi itu tadi kita sudah bahas pemuaian zat padat. Baik itu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, rumusnya semua sama, Ji. Hanya simbol-simbolnya yang berbeda. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Nah, ada contoh soal. Tapi ada jawabannya ini. Mau Ibu Guru kasih hilang dulu jawabannya ya. Nah, biarkan Pak yang ada jawabannya. Karena kita belajar. Nanti contoh berikutnya baru Ibu Guru kasih poin. Nah, contoh soal ya. Perhatikan contoh soal yang pertama. Karena suhunya ditingkatkan, jadi ini ada suatu benda suhunya ditingkatkan. Yang awalnya 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, sebatang baja panjangnya 1 meter. Dia bertambah 1 mm. Jadi awalnya 1 meter bertambah 1 mm. Jadi coba bayangkan itu kalau 1 meter, panjangnya 1 meter, dia bertambah 1 mm. Cuma 1 mm pendek gitu, kecil tidak bertambah. Karena dipanaskan cuma 100 derajat Celcius. Nah, ditanya ini di sini berapa pertambahan panjang sebatang baja yang panjangnya 60 cm jika dari 10 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. Jadi perhatikan ini gambar ya. Kita mau ilustrasikan itu baja. Awalnya di sini 1 meter.
Sudah itu dia dipanaskan dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, dia bertambah panjang. Ini anggar putus-putus ini pertambahan panjangnya. Nah, ada lagi baja yang lain. Ini baja. Dia itu panjangnya 60 cm. Dipanaskan dari 10 derajat Celcius menjadi 130. Ini pertambahan panjangnya. Yang ditanyakan berapa pertambahan panjang yang 60 cm ini. Kalau yang ini tadi sudah ditahu. 1 mili bertambah panjang. Nah, kalau yang ini berapa? Masuklah kita di rumus. Nih rumusnya ya. Kita pelan-pelan saja supaya kalian itu pada saat memasukkan diketahui itu tidak ada yang salah simbol. Salah simbol kah, salah taruh, tidak ada satuan, itu bisa kali 0. Ulangan lisan nanti salah masukkan diketahui kali 0. Jadi perhatikan baik-baik. Pertama, L01. L01 kita anggap itu adalah baja yang pertama, yang ini. Baja yang pertama, baja yang kedua. Baja yang pertama panjangnya 1 meter, berarti panjang mula-mula L01 sama dengan 1 meter. Sampai sini paham? Halo? Paham, Bu, paham. Paham, Bu. Ya, paham ya? Jadi kita pelan-pelan saja untuk diketahuinya supaya kalian jangan sampai salah memasukkan diketahui. L0 itu berarti mula-mula. L01 berarti panjang mula-mula benda 1. Itu 1 meter. Ditulislah 1 meter. Jangan tulis cuma 1, tidak ada satuan. Itu berarti salah. Harus ada 1, ada angka, ada satuan, ada simbol. Selalu ingat diketahui ada 3 komponen yang harus ada diketahui. Ada simbol L01, ada angka yaitu 1, dan ada satuan yaitu meter. Yang kedua, L02. L0 itu adalah panjang mula-mula, yang kedua itu berarti benda kedua. Ini adalah sebuah batang baja panjangnya 60 cm, berarti panjang mula-mula benda yang kedua. Dia ini satuannya sentimeter, dimasukkan di sini satuannya sentimeter, kemudian dia konversi lagi di sebelahnya. Sentimeter diubah menjadi meter, 60 cm itu sama dengan 0,6 meter. Yang kedua sudah paham ini? Diketahui yang kedua? Paham, Bu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Delta L1. Delta itu tadi perubahan. Kalau L berarti panjang. Berarti kalau delta L perubahan panjang. Tapi ada angka satunya di belakang. Berarti perubahan panjang benda 1. Ini sebatang baja panjangnya 1 meter. Bertambah panjang 1 mm. Berarti ini adalah perubahan panjang benda 1. Delta L1 sama dengan 1 mm. Ingat ya satuannya, jangan tulis 1 meter. 1 mm dan 1 meter itu sangat jauh berbeda. Jadi jangan lupa satuan. Delta L1 sama dengan 1 mm. Oke, sampai sini aman ya? Kita pindah berikut yang diketahui. Delta T1, delta perubahan T, perubahan suhu benda 1. Nah, benda 1 ini tadi dari 0 ke 100, berarti perubahan itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Dari yang sesudah ke yang sebelum. Sebelumnya 0, sesudahnya 100 berarti 100 dikurangi 0. Berarti delta T1 itu 100. Sekarang delta T2. Oh, ini salah tulis ini. Harus ini delta T2. Delta T2 dari 130 dikurangi 100.
10, hasilnya 120 derajat Celcius. Jadi delta T2 120 derajat Celcius. Nah, apa yang ditanya? Berapa pertambahan panjang? Pertambahan panjang tadi itu adalah delta L. Tapi karena yang ditanya benda yang kedua, berarti ini delta L2. Salah tulis lagi di sini. Delta L1 di atas sudah diketahui 1 mm. Yang ditanya delta L berapa? 2. 2. Nah, 2. 2. Sama dengan titik-titik kasih tanda tanya. Nah, sekarang kita masuklah dia di rumus perubahan delta L. Saya accept dulu ya. Kita lihat yang panjang tadi ini ya. Ini ya, rumusnya delta L. Ini ada tadi rumusnya delta L. Alfa dikali panjang mula-mula dikali delta T. Kita kembali ke contoh soal. Delta L rumusnya adalah alfa dikali panjang mula-mula yang pertama dikali delta T yang pertama. Ini rumusnya delta perubahan panjang. Jadi rumusnya 2 kali dibikin. 1 untuk yang benda yang pertama, sehingga kita dapat nilai koefisien muai panjangnya, kemudian dicari lagi delta perubahan panjang yang kedua. Masukkan nilai alfanya. Nah, lihat dulu ini, masukkan toh. Rumusnya ditulis sehingga dapat rumusnya alfa. Alfa sama dengan delta L1. Rumus ini sudah ada di sebelumnya tadi. Saya kembali supaya kalian lihat. Rumusnya ini nih. Ini kita sudah bahas tadi. Ini rumusnya. Nah, alfa sama dengan ini ya. Rumus ini kita kembali ke soal. Nah, rumus ini tulis kembali. Nah, ini alfa sama dengan perubahan panjang benda 1 dibagi panjang mula-mula dikali perubahan suhu. Masukkanlah dia angkanya sama dengan perubahan panjang 1 mm. Masukkan 1 mm. Panjang mula-mula 1 meter. Masukkan 1 meter. Kemudian perubahan suhu 100. Masukkan 100. Sehingga didapat nilai alfanya. Alfanya dia tidak hitung ya, langsung dia kasih masuk angka. Masukkan lagi rumus delta L2. Rumusnya delta L2 sama aja dengan yang pertama ini. Hanya angka 1, angka 1, angka 1, kita ganti semua dengan angka 2. Angka 2, angka 2. Nah, untuk nilai alfa, ini alfa nilainya ini kita kasih masuk ke sini. 1M ini ya, alfa. L2, mana L2? L2 ini tadi 0,6, masukkan 0,6. Delta T2 yang ini tadi 120, masukkan 120. Sehingga didapatlah hasilnya pertambahan panjang untuk benda yang kedua 0,72 mm. Jadi pertambahan panjang baja jika dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 130 derajat Celcius menghasilkan pertambahan panjang 0,72 mm. Oke, Ibu sudah banyak sekali bicara ini. Apakah kalian paham semua? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, aman ya? Soalnya gampang ya? Oke. Sekarang ada soal berikutnya. Wah, sudah ada jawabannya. Bu Guru kasih jawabannya ya. Taruh saja di bawah. Ini ya. Nah, ini ada soal nomor 2. Ibu Guru kasih kalian waktu berapa ya? Ibu Guru kasih waktu kalian 5 menit. Yang bisa menjawab itu Ibu Guru kasih
7 poin. Silahkan dicakar. Tulis memang dulu soalnya, baru silahkan dicakar. Siapa yang sudah jawab, silahkan Bu, saya jawabannya ini. Kalau masih salah, cari lagi. Ibu guru kasih 7 poin. Silahkan. Duh. Sudah dicatat soalnya? Belum, Bu. Nah, catat dulu soalnya. Sekarang jamnya Ibu guru jam 10:07. Berarti 5 menit dari 10:07 berarti jam 10:13. 5 menit Ibu guru kasih ya. Misalnya 4 orang yang menjawab sama betul, 4-4-nya dapat 7 poin. Bisa-bisa jika ini dia susah. Silahkan ditulis soalnya karena Ibu guru mau pindah dari layar ini. Catat dulu soalnya. Sambil mencatat soalnya, kalian Ibu guru ke kamar kecil ya. Silahkan kalian mengerjakannya. Derajat Celcius. Apa sih ini? Luas permukaan bola. Susahnya, Pak. Sabar Kanda, sabar. Ini ada RO-nya kah? Oh, jari-jari. Banyak. Jari-jari. Guru Alifa juga sakit. Oke. RO sama dengan delta A per AO dikali. Masih ada 3 menit ya. Delta A sama dengan RO kali AO dikali delta T. Jari-jarinya 1 mm dikali 4 M pangkat 2 dikali delta T 50 derajat Celcius sama dengan lu anu harus
Oh. Dikali 4 dikali sekarang. Hasil dari 1 meter dikali 4 pi M pangkat 2 dikali 50 derajat Celcius. Kenapa Fahrenheit deh? Sehingga AD ditanya perubahan ruas delta A tadi apa? Perubahan ruas. Jari-jari dan ada alfanya. 18 dikali 10 minus 6 per centimeter wajar. Robot anjir, apa itu jawabannya? Berapa pertambahan luas permukaan bola tersebut? Susah. Kampret. Oke, masih ada 1 menit lagi.
Susah Ada yang sekali. sudah mendapatkan? Susah sekali, nak. Ya usaha dulu toh. Oke, kalau tidak ini ada yang nggak bisa jawab, baiklah kita jawab bersama-sama ya. Oke, jawabannya adalah ya. Karena tidak ada yang berhasil mendapatkan 7 poin, kita akan bahas bagaimana cara menjawabnya. Sudah tampak layar Ibu di HP kalian? Kelihatan. Oke, jadi cara menjawabnya adalah seperti ini. Ya, pertama yang diketahui RO. R itu, ini kan dia bentuknya, kita baca dulu soalnya, sebuah bola perunggu terbuat dari perunggu. Koefisien muai panjang alfa itu 18 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius pada suhu 0 derajat. Jari-jarinya, jari-jari itu R, 1 meter. Jika bola tersebut dipanaskan, jadi ini kalau bola dipanaskan berarti dia pemuaian apa yang terjadi? Pemuaian volume. Kalau tadi panjang itu 1 dimensi, luas 2 dimensi, kalau bola dia 3 dimensi karena ada lebarnya, tingginya, sama panjangnya. Jadi dia 3 dimensi. Jika bola tersebut dipanaskan sampai dengan 50 derajat Celcius, berapa pertambahan luas permukaan bola tersebut? Jadi berarti ini dia potong 2 bolanya, dia mau lihat permukaan bolanya itu berapa pertambahan luasnya. Jadi kalau misalnya ini bola di sini di bawah, masih bentuk bola. Bola. Ini dipotong 2 bolanya. Yang ditanya ini luasannya, yang ini. Luasannya. Nah, bagaimana luasannya? Diketahui RO, R itu jari mula-mula. Itu 1 meter. Delta T adalah perubahan suhu. 50 dikurangi 0 berarti perubahannya itu 50 derajat Celcius. Nah, sekarang itu luas bola. Jadi kalau tadi luas segi 4, luas bola beda lagi luas bola rumusnya. Makanya kita harus jago di matematika kalau kita jago fisika. Harus kita tahu. Tadi kalau luas segi 4, panjang kali lebar. Kalau luas lingkaran, rumusnya 4 PR pangkat 2. Itu luas bola. Rumusnya luas bola. Sehingga diperoleh rumusnya 4 pi M pangkat 2. Jadi yang awal bolanya seperti ini, ketika dipanaskan yang garis putus-putus ini jadi begitu. Dia memuai secara volume. Nah, dari diketahui tersebut, yang ditanyakan berapa delta T. Delta T itu apa? Perubahan berapa pertambahan luas delta T. Pertambahan luasnya ini si bola. Dimasukkanlah rumusnya. Rumusnya tadi kita sudah bahas satu-satu. Delta A sama dengan beta dikali delta 0 dikali delta T. Delta A, nilai B ini, dari mana itu 2 kali 10 pangkat 18? Dari perunggu.
perunggu, kita lihat lagi di tabel. Tunggu, kita pergi ke tabel dulu ya. Mana tadi tabelnya? Ah, ini tadi tabelnya. Kita cari perunggu. Lihat ada perunggu di sini. Tidak ada perunggu. Nanti kita harus cari perunggu. Kalau perunggu itu berapa nilai koefisiennya? Beda-beda. Kita lanjut. Nah, ini. Sehingga dimasukkanlah nilainya. 2 kali 10 pangkat 18 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 pi M pangkat 2 dikali 50. Didapatlah nilainya 7,2 pi kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 2. Selesai. Gampang ya? Oke. Sudah kita pindah soal yang itu, kita pindah di pemuaian zat cair. Kita sudah bahas tadi zat padat. Kita bahas lagi zat cair. Kita lihat jadwalnya sampai jam berapa sih ini kita? Sampai jam berapa? Oh, 10.30 ya. Oh, 7 menit lagi. Oke, kita cepat-cepat saja. Pemuaian zat cair, sifat zat cair adalah selalu mengikuti wadahnya. Jika air dituangkan ke dalam botol, maka bentuk air akan mengikuti botol. Oleh karena itu, zat cair memiliki muai volume. Muai volume ya, persamaan yang dimiliki pemuaian volume zat cair sama dengan pemuaian zat padat. Jadi rumusnya sama, Ji. Mau zat padat, zat cair, zat gas sama rumusnya. Nah, pernahkah kalian memanaskan air? Pernahkah kamu mengalami air yang tumpah dari wadahnya ketika dipanaskan pada suhu tertentu? Hal tersebut terjadi karena pemuaian volume zat cair lebih besar daripada pemuaian volume zat padat, dikarenakan kenaikan suhu yang sama. Nah, ini adalah koefisien beberapa zat cair. Nah, sekarang kita pindah di materi berikutnya, pemuaian gas. Jadi ada zat padat, zat cair, zat gas. Jika gas dipanaskan dapat mengalami pemuaian volume dan juga terjadi pemuaian tekanan. Dengan demikian, pemuaian gas terdapat beberapa persamaan sesuai dengan proses pemanasannya. Ada yang namanya proses isobarik, ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ini materi karena ini mungkin salah satu soal lisan pada saat kalian ulangan harian pertama. Ulangan harian pertama itu ketika kita bulan 2. Kalau kita sudah selesai di bulan 1, bulan 2 kita ulangan harian pertama. Awal-awal. Jadi materinya ini salah satunya. Apa itu isobarik? Nah, silahkan nih orang jelaskan isobarik. Apa isohorik? Pemuaian zat gas. Di mana pada gas dalam ruang tertutup itu bergerak bebas. Dia dipanaskan ini gas, tetapi volume gas memuai sebanding dengan suhu mutlak. Rumusnya isobarik, V per T sama dengan tetap. Kalau isohorik, bagaimana itu dia? P per T sama dengan tetap. Jadi ini saja yang kurang perhatikan ini. Apa yang masih isohorik? Ini. Isobarik? Ini. Apalagi selain isobarik dan isohorik? Masih ada lagi. Namanya isotermis. Isotermis itu P dikali V itu sama dengan tetap. Nah, selesai nih. Nah, ini contoh soal, nggak usah kalian bikin, terus susah ini soalnya. Selesai ya? Oke, sudah 10.26 di grup balap ini supaya kita tidak melewati waktu jadwal. Apa suara ibu masih kedengaran? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, alhamdulillah kalian masih stay di ruang. Setelah ini apa roster kalian? Seni budaya. Bu. Seni budaya. Siapa gurunya? Siapa gurunya?
Bu Hasnawati? Ibu Hasnawati, Bu. Oh iya, jadi nanti Asya hubungi Bu Hasna, bilang kalau kami sudah selesai pelajaran yang sebelumnya dan sekarang lagi menunggu pelajaran selanjutnya, ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu guru bacakan ulang yang mendapatkan poin hari ini. Ahmad Maulana 2, Ahdan Atagama 2, Apolonia 2, Asya 2, Deviana 2, Wasarni 2, Widya 2, ya. Yang belum dapat nanti minggu-minggu depan lebih aktif lagi pada saat kita pembelajaran supaya nilai kalian itu bagus, ya. Nilainya bisa tinggi karena ibu guru itu tidak mungkin kasih nilai rendah kalau orangnya rajin masuk kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.